Pernah nggak sih teman-teman kepikiran, kenapa ya video short saya kok tiba-tiba penontonnya jadi sepi? Nah, jadi untuk mengetahui penyebabnya ini kita harus paham dulu nih, kira-kira cara kerja algoritma YouTube Shorts itu seperti apa sih? Algoritma YouTube Shorts itu bekerja dengan dua cara, yaitu explore dan exploit, alias jelajah dan manfaatkan. Oke, jadi maksudnya gini ya teman-teman, ketika kita upload video baru, ya video shorts gitu, nah video kita tadi itu akan masuk tahap explore dulu. Nah, di tahap ini, video short kita akan direkomendasikan atau disodorkan dulu nih kepada penonton random dengan ruang lingkup yang kecil dulu, teman-teman. Nah, dari sini nanti YouTube akan melihat performa video kita seperti apa gitu ya, apakah performanya bagus atau performanya jelek. Nah, jadi di sini banyak banget ya poin-poin yang akan dinilai, contohnya seperti seberapa betah sih orang nonton video kita, apakah dia nonton sampai habis atau mungkin baru tampil videonya langsung di-skip. Terus berapa banyak juga jumlah like, komen, share, dan poin-poin lainnya seperti itu. Nah, jadi dari data ini nanti itu akan dieksploit alias dimanfaatkan oleh YouTube untuk menilai apakah video kita tadi layak untuk direkomendasikan kepada penonton yang lebih luas atau enggak. Nah, kalau misalkan performa videonya tadi bagus, maka video kita tadi akan direkomendasikan lagi kepada penonton yang lebih banyak atau teman-teman mungkin biasa nyebutnya dengan FYP. Tapi kalau misalkan performanya jelek, maka video kita tadi itu tidak akan direkomendasikan lagi kepada penonton yang lebih luas, ya atau mungkin rekomendasinya mungkin jadi lebih sedikit teman-teman. Nah, makanya di sini teman-teman mungkin merasa videonya itu tiba-tiba kok jadi sepi gitu. Nah, sekarang untuk melihat performa video short kita tadi, teman-teman bisa buka aja ya di analitik tiap videonya. Nah, di sini masuk aja ke bagian jangkauan. Di sini kalian akan lihat berapa persen sih orang yang nonton video kita dan berapa persen orang yang langsung skip videonya. Nah, habis itu kalian bisa juga buka di bagian interaksi. Di sini kita bisa lihat retensi penonton ya, atau berapa lama orang betah nonton video kita tadi. Yang paling penting itu di bagian retensi ini ya teman-teman. Nah, sepengalaman saya kalau misalkan retensi videonya itu di bawah 75%, maka penontonnya itu biasanya bakalan rada sepi. Tapi kalau misalkan retensinya itu di atas 80%, penontonnya itu biasanya bakalan rame. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya supaya retensi video kita jadi bagus? Oke, caranya sendiri itu sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama, itu kita bisa bikin hook yang menarik. Nah, jadi hook itu maksudnya pancingan ya, supaya orang tetap lanjut nonton video kita. Jadi nggak langsung skip nih kalau misalkan video kita tadi tampil. Nah, contoh hook itu misalkan 99% orang gagal jadi YouTuber karena dua hal ini. Nah, itu tadi salah satu contoh hook yang memancing rasa penasaran orang. Otomatis kan mereka pasti bakalan lanjut nonton karena penasaran apa sih yang menyebabkan kita bisa gagal jadi YouTuber misalnya. Ya, selain itu sebenarnya masih banyak lagi sih contoh-contoh hook lain ya, mungkin kapan-kapan lah kita akan bahas seputar hook ini. Nah, cara lain lagi untuk meningkatin retensi, kita bisa bikin video yang singkat-singkat aja. Nah, karena kan makin panjang durasi video, otomatis pembaginya juga makin banyak nih. Apalagi orang-orang buka shorts itu kan tujuannya buat nonton video-video ringan atau video-video singkat aja. Kalau misalkan nggak suka, mereka langsung skip. Selain hal-hal tadi yang mempengaruhi performa video short kita, itu jam upload juga berpengaruh ya teman-teman. Nah, untuk video penjelasan seputar jam upload, teman-teman bisa cek aja di video yang ini. Terus untuk penonton ide konten ini juga berpengaruh ya terhadap performa video kita. Nah, untuk cara dapetin ide konten, teman-teman bisa lihat juga di video di sini. Kalau teman-teman pengen lebih gampang nih untuk mengembangkan channel YouTube kalian, bisa juga gunakan aplikasi vidIQ. Nah, jadi di vidIQ ini fiturnya lengkap banget ya, misalkan Daily Ideas. Nah, ini adalah fitur untuk melihat rekomendasi di konten yang sesuai dengan channel kita tadi. Rekomendasi konten yang di sini juga bakalan update setiap harinya. Terus ada juga fitur SEO. Nah, ini bisa kalian manfaatin kalau misalkan pengen video kalian itu lebih gampang muncul di pencarian. Selain itu tadi masih banyak lagi fitur-fitur keren lainnya yang akan membantu kita untuk ngembangin channel YouTube dengan lebih gampang pastinya. Oke, untuk aplikasi vidIQ bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Nah, kalau misalkan di PC itu bentuknya adalah extensions yang bisa kita install di browser kita. Dan teruntuk buat teman-teman yang pengen upgrade vidIQ-nya ke versi Pro ya, biar fiturnya makin lengkap lagi. Jangan lupa nanti kalian juga bisa gunakan kode voucher Bank Tutorial biar dapat diskon sebesar 90% untuk biaya langganannya teman-teman. So, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran kira-kira gimana sih cara kerja algoritma video shorts. Nah, dari sini nanti saya harap teman-teman sudah paham nih ya, kira-kira apa sih yang menyebabkan video kita itu jadi sepi dan apa sih yang harus kita lakuin biar penonton video short kita itu jadi lebih rame. Oh ya, kebetulan di sini saya punya grup juga nih di Facebook, namanya adalah YouTube 101. Kalau misalkan teman-teman pengen join di grupnya, bisa langsung aja, linknya ada di deskripsi. Siapa tahu nanti teman-teman pengen sharing atau mungkin tanya-tanya seputar YouTube, itu boleh banget teman-teman. So, thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video YouTube 101 selanjutnya.